Shalom, selamat siang semuanya. Saudara diberkati Tuhan hari ini, dan saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Dan kita juga siap untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita mulai kebaktian kita pada siang hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sembah Allah yang hidup, sembah Dia. Haleluya. Angkat hati saudara.
Selamat siang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah, untuk duduk diam di hadapan-Mu, dan untuk belajar dari firman-Mu. Hari ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau jamah, khusus saat kami merenungkan firman-Mu tentang menjaga hati kami. Tuhan, ajar kami untuk lebih peka terhadap kondisi hati kami. Pulihkan hati yang terluka, bersihkan hati yang tercemar, dan lembutkan hati yang mengeras. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin seluruh jalannya ibadah ini. Urapi setiap pujian, firman dan hamba-Mu yang melayani, agar semua yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini dengan penuh hormat dan kerinduan. Amin. Haleluya. Boleh saudara beri salam kiri kanan sebelum saudara duduk. Kita akan lanjut ibadah kita dengan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Dunia ini boleh berlalu saudara, gunung-gunung boleh beranjak, segala bukit boleh bergoyang, tapi kasih setia Tuhan, firman Tuhan tetap ada. Haleluya. Kita akan siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara boleh berdiri, yang boleh mau berdiri, boleh duduk, yang mau duduk. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesus
Haleluya. Saudara, ke tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang mengirim saudara dan saya datang ke tempat itu untuk bersama-sama berbakti, untuk bersama-sama mengamini Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Musim boleh berganti, apapun boleh berlalu, tapi firman Tuhan tetap tinggal. Dan kita akan tetap terus mencari firman Tuhan karena kita orang percaya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
lagu untuk menyambut firman Tuhan. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hati saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap-tiap hari. Besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebagai umat yang telah Engkau tebus. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur sebagai umat yang Engkau tebus. Tuhan pelihara dari hari ke sehari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Bahkan setiap musim berganti ya Tuhan. Kasih setia Tuhan tiada pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Bukan hanya kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan mengagungkan Tuhan. Kini saatnya kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Berkatilah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkati hamba-Mu yang berdiri dan mau
menguraikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua ya Tuhan, supaya baik yang berbicara, kami semua yang mendengar, bersama-sama kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan melayani kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicara untuk kami, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ketemu lagi, dan kita bersyukur hari ini ada kesempatan yang indah untuk boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tema yang diminta dan ditetapkan untuk kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini adalah menjaga hati. Menjaga hati. Nah, kalau kita jaga malam atau jaga pos, itu kita masih bisa beristirahat dan bisa istilahnya tidur-tidur ayam ya. Artinya kita tidur tapi masih sambil berjaga-jaga. Tetapi menjaga hati bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Dan tentu saja yang dimaksudkan dengan menjaga hati, itu bukan menjaga hati sesama, juga bukan menjaga hati orang lain, bukan menjaga hati suami, bukan menjaga hati istri, tetapi jaga hati kita sendiri-sendiri. Jaga hatiku dan jaga hati kita masing-masing. Nah, saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu, kemudian kita baca bersama-sama ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, jikalau saudara mempunyai sebuah brankas, ya, sebuah kotak berharga untuk menyimpan barang-barang berharga, dan di situ ada hati yang sangat berharga yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan hidup saya percaya bahwa saudara tidak akan meninggalkan brankas itu terbuka. Tetapi saudara akan membiarkan dan meninggalkan brankas itu terkunci atau dipakai combination code, dan memastikan bahwa tidak ada satupun seorang pun yang bisa membukanya kecuali saudara sendiri. Demikianlah hati kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberikan perlengkapan rohani yang sudah kita renungkan beberapa waktu yang silam, dan kemampuan untuk hidup bagi Tuhan. Segala perlengkapan rohani Tuhan berikan, kehadiran Roh Kudus Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi perkara menjaga hati, perkara memelihara kemurnian motivasi kita, bukan tugas orang lain, bukan tugas pendeta, bukan tugas orang yang paling dekat dengan kita, tetapi tugas membaca hati, tugas menjaga hati adalah tugas saudara dan tugas saya secara pribadi. Nah, sebelum kita merenungkan Amsal pasal yang keempat, mari kita bersama-sama memahami konteks dari ayat ini. Amsal 4 sesungguhnya merupakan sebuah pengajaran. Pengajaran dari seorang ayah, seorang tua kepada anak-anaknya. Di dalam
Ya, di dalam Amsal pasal yang keempat ini merupakan penuturan ya, wejangan dari seorang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita mendidik anak-anak, pasti seorang ayah mau meninggalkan pesan-pesan yang sangat berharga. Nah, ayah atau bapa di dalam Amsal ini memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, menekankan pentingnya hikmat, pentingnya pengertian, pentingnya pengetahuan. Nah, saudara, berbicara tentang hikmat atau pengetahuan yang dimaksudkan dalam pasal yang keempat ini bukan soal tingginya pendidikan. Karena pendidikan bisa ditempuh di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, di SMA, kemudian melanjutkan ke universitas, kemudian S1, S2, S3 sampai gelar doktor ya. Kita bisa menyelesaikan itu secara pendidikan, menyangkut intelektualitas kita. Hikmat yang dimaksudkan di sini berbeda sama sekali dengan kemampuan intelektual seseorang, berbeda sama sekali dengan pendidikan atau tingkat pendidikan seseorang. Oleh karena hikmat yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan atau keterampilan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi seseorang bisa terjadi pendidikannya rendah, tetapi hikmatnya sangat luar biasa. Atau sebaliknya, seseorang bisa memiliki pendidikan yang sangat tinggi, tetapi hidupnya tidak berhikmat. Ya. Tidak bisa membedakan ini baik atau ini buruk. Ini memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Maka Amsal ditulis untuk para pembaca, untuk orang-orang yang belum banyak pengalaman di dalam kehidupan ini, supaya mereka tahu membedakan bagaimana hidup menyenangkan Tuhan, bagaimana membedakan yang baik dan yang jahat. Beberapa tema yang penting dari ayat yang sudah kita baca tadi. The key themes and message of Proverbs chapter 4 verse 23. Ya, tema utamanya ialah soal menjaga hati. Next. Menjaga hati. Karena di dalam ayat ini dikatakan menjaga hati itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Kemudian dikatakan juga pentingnya mewaspadai ya, dan pentingnya hikmat. Berjaga-jaga dengan memperhatikan sungguh-sungguh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Seluruh antero hidup kita. Hati di dalam bagian ini dimengerti sebagai sumber atau pusat kehidupan. Tadi dalam perjalanan itu tidak sengaja saya pikir istri saya itu bertanya men-sharingkan tentang artikel yang dibaca dari seorang dokter betapa pentingnya kita itu merawat jantung, ya, merawat heart kita. Karena heart itu digambarkan, jantung itu digambarkan dengan sangat indah sekali, dan di sana banyak cabang-cabangnya, banyak saluran-saluran yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, betapa pentingnya menjaga jantung itu ya. Karena kalau jantungnya rusak, ya seluruh badan kita bisa mengalami kerusakan. Nah, saya berpikir bahwa saya tanya-tanya, oh, Mama tadi baca khotbah saya, diskusinya tentang merawat jantung gitu ya. Oh enggak, kenapa? Oh, itu perenungan yang akan kita renungkan hari ini gitu ya. Nah, saudara, apa pengertian jantung atau pengertian hati di dalam Amsal pasal yang keempat ini? Tentu berbeda dengan istilah medis yang kita sebut dengan jantung, ya, heart itu jantung gitu ya. Lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar liver, ya, liver atau chicken liver itu yang kita suka makan, yang kita berpikir itu hati ayam gitu ya. Nah, itu bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat Amsal pasal yang keempat ini. Hati itu menyangkut seluruh budi pekerti kita, menyangkut antero hidup kita. Nah, nama saya itu, orang tua saya kasih nama Musiko ing Budi, ya, Musiko ing Budi. Ponirin itu nama ayah saya.
Nah, kadang-kadang orang berpikir kalau belum kenal, ini Bapak pasti ini orang Jepang. Karena Mitsuko, ya, Mitsuko. Musiko itu kalau bahasa Jawa itu sebenarnya punya pengertian sadarlah, ya. Musio, bacanya begitu, musio. Jadi sadarlah. Ing itu di dalam, ya. Ing itu di dalam. Budi itu seluruh hidupmu, ya. Di dalam cipta, karsa, dan rasa kita. Kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, dan kemampuan kita ketika kita merasakan. Seluruh akal budi kita. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal yang keempat ini ketika jagalah hatimu, itu bukan hanya sekedar jantung dan liver kita, bukan. Itu berbicara tentang akal budi kita, pusat hidup kita yang mengendalikan pikiran kita, yang mengendalikan kehendak kita, yang mengendalikan perasaan kita. Itu yang diinginkan di dalam bagian ini. Sehingga hati itu berbicara tentang pusat dari pikiran dan perasaan seseorang. Next slide. Hati itu meliputi proses berpikir dan merasakan yang kemudian bisa melahirkan sebuah tindakan. Hati mencerminkan karakter, mencerminkan moral, dan kehidupan rohani seseorang. Sehingga hati yang sehat itu akan melahirkan sebuah kehidupan rohani yang sehat pula. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu mens sana in corpore sano katanya ya. Nah, itu kalau di dalam olahraga, tubuh yang sehat pasti menghasilkan jiwa yang sehat. Tetapi di dalam kehidupan rohani, hati yang sehat itu akan melahirkan kehidupan rohani yang sehat pula. Nah, Ibu Bapak dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Amsal, penulis surat ini, penulis kitab ini melihat hati itu sebagai sesuatu yang sangat penting? Why is the heart is so important? Mengapa hati itu penting? Karena hati itu merupakan sentral dari kehidupan seseorang. Hati itu merupakan pusat dari kehendak seseorang. Hati itu merupakan pusat dari pikiran seseorang. Hati itu merupakan pusat dari perasaan seseorang. Sehingga the heart directs the behavior. Ya. Hati itu menentukan tingkah laku kita. Hati itu menentukan perilaku kita. Hati yang memimpin perilaku kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Itu Tuhan Yesus katakan. Orang yang jahat, demikian juga orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Jadi karena hati itu menjadi pusat dari seluruh keberadaan hidup kita, apa yang muncul dari perkataan kita, apa yang muncul dari gerak-gerik kita, apa yang muncul dari tingkah laku kita, itu mencerminkan suasana hati kita. Sehingga di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, saya akan bacakan untuk kita ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? The heart is deceitful above all things. Hati itu licik. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu, rawatlah hatimu, peliharalah hatimu, jaga baik-baik hatimu. Dan yang kedua, mengapa hati itu begitu penting? Oleh karena itu menentukan
It shapes our identity and spiritual health. Itu menentukan identitas kita dan kesehatan rohani kita. Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10 itu berdoa demikian. Jadikan hatiku tahir. Dipercayai bahwa doa itu dinaikkan oleh Raja Daud ketika ia menyadari keberdosaannya, kegagalannya setelah ia berzinah dengan Batseba. Sehingga di dalam doanya itu dengan tidak malu diakui di hadapan umum, bahkan doanya dibaca di dalam ibadah raya umat Israel. Daud mengakuinya di hadapan Tuhan. Jadikan hatiku tahir dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Create in me a clean heart, oh God. Demikian juga dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengatakan bahwa diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi sedemikian penting sekali hati itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan ilustrasi sebuah taman yang kita miliki di sekitar rumah kita. Apa yang kita tanam? Apakah kita menanamnya kasih, kedamaian, atau kita menanam bitterness, kepahitan, atau kecemburuan, atau iri hati? Apapun yang ditanam itu akan tumbuh, dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah. Without proper care, ya, jikalau tidak kita rawat dengan baik, disiram dengan baik, maka kita berpikir bahwa kita menanam padi, tetapi yang tumbuh justru ilalang. Perawatan itu sedemikian penting, karena apa yang kita tanam itu perlu kita betul-betul perhatikan supaya menghasilkan buah yang luar biasa. Hati sedemikian penting di dalam hidup kita, karena hati merupakan pusat kehidupan, pusat antero hidup kita. Itu sebabnya di dalam, kalau saudara pernah melihat itu 4 hukum rohani, itu pernah digambarkan ya, di dalam kehidupan manusia itu ada tahta. Di dalam hati manusia itu ada kursi, ada tahta. Di dalam tahta itu siapa yang bertahta, itu yang menentukan tingkah laku seseorang, yang menentukan cara berbicaranya, yang menentukan imajinasinya, yang menentukan cita-citanya. Jikalau di dalam hati itu yang bertahta adalah atau aku, maka cita-citanya itu berkaitan dengan aku. Ya, kehendaknya itu aku yang berkuasa. Sedangkan Kristus, jikalau orang belum percaya pada Yesus, tanda salib itu ada di luar hatinya. Yang memerintah dalam hidupnya adalah si aku. Besok mau makan apa? Aku yang menentukan. Besok mau pergi kemana? Aku yang menentukan. Keluarga aku mau bagaimana? Aku yang menentukan. Kita menjadi master, menjadi tuan atas diri kita sendiri. Ini manusia yang pertama. Aku bertahta, Kristus berada di luar dirinya. Tetapi juga ada 2 macam orang yang sudah mengenal Yesus secara pribadi. Sudah pernah mengundang dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi orang Kristen. Kalau ditanya, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di hatiku. Tetapi menjadi persoalan ialah siapa yang bertahta di dalam tahta hati kita. Kadang-kadang Tuhan Yesus masih berada di bawah. Yang bertahta siapa? Aku ada di atas. Kehadirannya hanya sebagai tamu, sebagai ban serep. Dibutuhkan jikalau ada ban pecah.
Kalau nggak ada ban pecah, di mana tempatnya ban serep? Ada di terang, di belakang. Demikian kehadiran Tuhan di dalam hati itu diumpamakan seperti itu. Aku yang berkuasa, aku yang menyetir mobil ini. Di mana Tuhan? Tuhan, engkau duduk manis-manis saja. Sehingga ada perumpamaan begini. Satu kali Tuhan Yesus bertamu di rumah seseorang. Dan karena orang ini adalah orang Jawa seperti saya. Jadi Tuhan itu diperlakukan sebagai tamu yang agung. Tidak boleh apa-apa, semuanya harus saya yang melayani. Satu pagi Tuhan bilang begini, Musiko boleh enggak saya bantu untuk cuci piring? Saya bilang, oh Tuhan, tidak. Biarkan saya, Tuhan duduk manis-manis saja di ruang tamu. Biarkan saya mencuci piring. Tetapi saya hadir di sini mau menolong kamu. Tidak Tuhan, saya bisa. Lalu besok paginya dia tawarkan lagi. Boleh nggak saya bantuin untuk merapikan tempat tidurmu? Oh apalagi itu Tuhan. Tadi malam anak saya masih kecil baru saja ngompol. Jadi biarkan saya untuk merapikan tempat tidur saya sendiri. Tuhan tetap berada di ruang tamu saja. Oke. Kalau begitu besok hari ini agak teduh, boleh saya bantu untuk bersihkan garasimu. Oh Tuhan, apalagi di sana masih banyak bangkai tikus yang bau sekali. Tuhan, biarkan saya merawat atau membersihkan, menata kembali garasi itu. Biarkan Tuhan berdiri, duduk saja di ruang tamu. Kadang-kadang secara tidak sadar kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita menjadi Kristen, ya Kristen. Kita ke gereja. Kita baca Alkitab, tapi ketika kita mengambil keputusan, Tuhan menawarkan, biarkan aku mengambil alih tugas ini. Kita masih berpikir, ini saya bisa lakukan Tuhan. Kalau yang ini, saya bisa lakukan Tuhan. Yang itu, saya bisa lakukan Tuhan. Apalagi yang itu Tuhan, saya punya pengalaman. Saya bisa melakukan semuanya. Dan ketika Tuhan tiap kali menawarkan diri, biarkan saya untuk menjadi Tuan atas hidupmu. Kita berkata, Tuhan duduk manis-manis sebagai tamu saja. Menjaga hati itu berarti membiarkan Tuhan bertahta pada posisi pusat hidup kita. Mengontrol antero hidup kita. Mengontrol seluruh keberadaan hidup kita. Dan jikalau tidak, ini bahayanya. Ya. Bahaya jikalau kita mau menjaga hati itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita bisa mengalami apa yang disebut dengan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 itu kepahitan. Atau menyimpan kesalahan. Tidak mampu untuk mengampuni seseorang. Saya bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran, ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan. Tidak sanggup mengampuni, menyimpan kesalahan orang lain. Nah saudara, mengampuni itu sebenarnya seringkali kita berpikir bahwa itu manfaatnya untuk orang lain. Kalau misalnya istri saya bersalah gitu ya, dan saya pegang itu kesalahan terus, disimpan terus menerus, saya berpikir kalau saya mengampuni, wah nanti saya kehilangan harga diri. Kalau saya mengampuni,
Saya nanti malah diinjak-injak. Saya kan suami, dia kan istri. Istri harus mengakui kesalahannya. Nah, saudara, seringkali kita punya sikap seperti itu karena kita berpikir bahwa kalau saya mengampuni, itu berarti saya lemah. Apalagi kalau bapak-bapak ya. Mungkin bapak-bapak di sini enggak. Saya lah ya, saya. Saya berpikir kalau saya mengampuni, kalau saya yang mengampuni, berarti saya lemah. Saudara, saya menemukan, saya belajar dari Tuhan. Ketika saya mengampuni, itu justru di situ kita menemukan kekuatan rohani kita yang sesungguhnya. Kita berpikir dan iblis membisikkan kepada kita, janganlah, kalau kamu nanti mengampuni dia, kamu sudah kasih hati, malah jantung diambil lagi. Gitu. Itu godaannya seperti itu. Tapi justru ketika kita belajar untuk mengampuni, di sana kita belajar untuk menundukkan hati kita kepada Tuhan. Sama seperti Kristus sudah mengampuni kita, demikian juga kita harus saling mengampuni. Hati itu jikalau tidak dijaga juga, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 itu ada semacam pertempuran, peperangan rohani antara manusia lama, yaitu tabiat dosa, dan manusia yang baru, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Billy Graham pernah memberikan ilustrasi begini. Jikalau di dalam hati manusia itu ada, di dalam hati manusia itu diumpamakan seperti pertengkaran antara dua ekor anjing. Yang anjing yang pertama itu putih, yang anjing yang kedua itu hitam. Lalu ditanya, kira-kira yang mana yang menang antara yang putih dan yang hitam? Ada yang menjawab di sebelah kiri, anjing yang hitam. Karena apa? Anjing hitam itu biasanya galak-galak. Yang di sini anjing yang putih, karena anjing putih itu adalah anjing yang kuat. Putih atau hitam? Hitam atau putih? Terjadilah perdebatan. Lalu disimbolkan, sebenarnya bukan soal warnanya, hitam atau putih, tetapi persoalannya yang mana yang dikasih kesempatan lebih baik. Yang mana yang dikasih makan? Yang mana yang dipelihara? Kalau anjingnya ini dipelihara dengan baik, dilatih dengan baik, dikasih makan dengan baik, gizinya luar biasa, kuat. Anjingnya yang hitam ini nggak terpelihara, sakit-sakitan, dan dibiarkan, dan dikasih makan. Ketika mereka bertarung, ya tentu yang dikasih makan yang menang. Hati seperti itu, saudara. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hati kita nyata tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tetapi manusia lama kita, tabiat dosa kita ingin selalu I am the master. Saya adalah Tuhan atas rumah hati ini. Seperti tadi, Tuhan, Engkau duduk di ruang tamu saja. Dan peperangan terjadi. Siapa yang kita kasih kesempatan untuk bertahta di dalam hati kita? Kalau kita memberikan diri hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka perbuatan daging tidak ada lagi kekuatannya. Buah roh yang nyata di dalam hidup kita. Dan jikalau kita memberikan peluang kepada tabiat dosa kita untuk muncul sedikit-sedikit ya, tidak perlu banyak-banyak, kasih sekelilingnya saja, ya, maka rusaklah seluruh bangunan hati kita. Karena apa? Kita memberikan diri kita kepada tabiat dosa untuk berkuasa di dalam hidup kita, untuk bertumbuh di dalam hidup kita, memberikan kesempatan dan membiarkan Roh Tuhan itu tidak berkuasa di dalam hidup kita.
Tapi ada bahaya yang berikutnya yang disebut dengan toxic influence, yang bisa merusak hati kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 itu dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak apa? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, banyak orang merasa kuat dirinya dengan alasan sosialisasi. Ada teman yang dulunya itu kuat kecanduan alkohol, dan di dalam dirinya itu punya tekad, mulai dari hari ini saya tidak mau lagi untuk minum alkohol, karena saya kenal Tuhan dan saya tahu apa bahayanya apa jikalau saya alkoholik. Lalu satu kali dia diundang untuk social gathering, ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Ya. Karena apa? Mulanya begini, bisikannya itu, waduh ini sudah jadi pendeta ya, tidak mau lagi ngumpul-ngumpul. Jadi mulai hatinya itu mulai, waduh kalau saya nanti dikatain begini, bagaimana penilaian teman-teman? Ya sudah, demi sosialisasi hari ini satu saja. Besoknya diundang lagi. Satu saja jadi 2. Yang 2 jadi 3. Yang 3 jadi 4. Akhirnya kecanduan lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga begitu betapa pentingnya kita menjaga dan memelihara hati kita. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah. Tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal pun pernah mengalami kegagalan di dalam soal memelihara hati. Salomo itu di dalam, kalau sudah membaca dalam Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, itu juga membiarkan hatinya itu diperdaya oleh keinginan dagingnya. Dia menikah dari istri yang sah itu berapa? 300. Terus 700 itu kudi. Dan dari begitu banyak istri itu adalah orang-orang atau istri-istri yang tidak mengenal Tuhan. Dari orang-orang asing atau istri-istri asing itu akhirnya Salomo tergelincir, terseret untuk menyembah atau beribadah kepada dewa-dewa asing. Sebuah kompromi yang kita pikir kelihatannya kecil, akhirnya merusakkan seluruh keberadaan hidupnya. Puji Tuhan bahwa Salomo pun mengalami pembaharuan di dalam Tuhan di masa tuanya. Daud, seorang yang disebut sebagai a man after God's own heart, ya. Sebagai orang yang begitu dekat sekali dengan Tuhan. Dia pun pernah gagal. Bermula dari, ada pepatah di dalam bahasa Indonesia itu, dari mana datangnya lintah gitu ya. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta gitu. Dari mata turun ke hati. Nah, Daud kelihatannya seperti itu. Tergelincirnya pelan-pelan. Melihat istri Uria Betseba dari kejauhan. Dan mulailah timbul perencanaan yang jahat. Dari perencanaan yang jahat, muncullah tindakan yang jahat. Dari tindakan yang jahat, mau menutupi tindakan yang jahat itu, ketika ditegur oleh hamba Tuhan, Daud pun mengelak dan tidak mengakuinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa penting menjaga hati, karena celah yang kecil saja
bisa dipakai oleh si jahat dapat menghancurkan seluruh bangunan hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati kita? How do we guard the heart? Jikalau Daud, Salomo, orang-orang yang besar di dalam Alkitab pun pernah mengalami kegagalan. Apakah mungkin kita bisa menjaga hati dengan penuh kemurnian? Tentu jawabannya adalah ya, bisa, oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima itu memberikan teladan yang luar biasa. Sebagai Adam yang kedua, sebagai Moses yang kedua, sebagai Daud, sebagai Salomo, yang juga diperhadapkan dengan pencobaan 3 kali di padang gurun itu, ketika ia berpuasa 40 hari. Iblis menawarkan kepada Yesus, ubahlah batu-batu ini untuk menjadi roti. Soal kebutuhan perut yang bisa menjadi tantangan bagi tiap-tiap kita. Makan dan minum kita menjadi tantangan bagi kita, bisa menjadi mencobai kita untuk kompromi, melakukan sesuatu yang menentang Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Lalu pencobaan yang kedua, jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci. Karena pada waktu itu malaikat-malaikat akan menatang engkau. Tuhan juga diperhadapkan yang ketiga, seluruh gemerlapnya dunia ini. Dan iblis katakan, ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau tunduk dan menyembah aku. Luar biasa. Tuhan pun dicoba. Tetapi 3 kali pencobaan itu, 3 kali tawaran itu, Tuhan membuktikan diri sebagai manusia yang menang, manusia rohani yang mengalami kekuatan oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Di dalam setiap tantangan itu, dia pun menang. Dan rahasianya ialah yang pertama oleh karena hatinya itu penuh dengan firman Tuhan. Dan itu juga teladan bagi saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan pencobaan, dengan tawaran dunia ini. Fill our heart with the Word of God. Kita perlu untuk mengisi hati kita itu dengan firman Tuhan. Di dalam 3 kali pencobaan itu, Yesus mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Artinya, pencobaan itu hanya bisa dikalahkan jikalau kita menggunakan firman Tuhan dengan tepat. Pedang firman Tuhan itu. Sehingga dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, Daud itu menuliskan begini, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena iblis dari sejak awalnya itu pinternya apa? Melintir firman Tuhan. Memutarbalikkan firman Tuhan. Waktu Hawa lagi ada di Taman Eden itu. Masa Tuhan bilang seperti itu. Sekali-kali kamu tidak akan matilah kalau makan pohon itu.
Yang benar ialah kamu akan lebih bijaksana, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah, katanya. Kan begitu loh, diputar balikan, dibumbu-bumbuin. Tetapi jikalau kita berdiri dengan firman Tuhan, tidak mungkin kita gagal. Tuhan Yesus dimulai dari pencobaan di padang gurun itu juga seperti itu. Habis dia dibaptis di sungai Yordan, suara dari atas berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan pencobaan pertama dikatakan, jikalau benar engkau anak Allah. Kan mencoba untuk meragu-ragukan apa yang disampaikan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Iblis bervisi, jikalau engkau benar anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Dan itu juga yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan ini. Iblis suka bisik-bisik. Dan ingat, apa yang dibisikkan selalu dusta, kebohongan. Dalam satu malam pergumulan yang sangat luar biasa, Martin Luther itu bergumul di hadapan Tuhan. Di dalam pergumulannya itu, iblis menuduh Martin Luther. Iblis memberikan daftar dosa yang pernah dilakukan oleh Martin Luther. Satu demi satu diingatkan masa lalunya. Lalu di dalam pergumulannya itu Luther katakan, masih ada lagi? Oh iya ini, masih ada lagi? Iya ini, masih ada lagi. Lalu dia berdiri dan mengatakan kepada iblis, iblis benar. Apa yang kau daftarkan, apa yang kau tuliskan, apa yang kau tuduhkan, memang itu semua adalah daftar dosa yang telah pernah aku lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa semua daftar yang engkau tuduhkan itu telah dipakukan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Itu cara strategi yang ampuh di dalam menghadapi godaan si iblis. Sehingga ada pepatah mengatakan ini, if the devil reminds you of your past, jikalau iblis membisikkan kepadamu dan mengingatkan kamu akan masa lalumu, berdiri dan katakan of his future. Tell him of his future. Katakan kepadanya akhir dari kehidupannya di masa yang akan datang. Karena iblis dengan bala tentaranya akan dibuang ke lautan api untuk selama-lamanya. Nah, itu caranya bagaimana? Dengan firman Tuhan. Karena itu betapa penting kita mengerti dan memahami, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kalau saya merasa lemah di dalam menghadapi pergumulan? Ingat firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana jika aku menghadapi tantangan yang luar biasa? Seakan-akan semua panah tertuju kepadaku dan menyerang aku seakan-akan terhimpit. Ingat firman Tuhan dan katakan dalam dirimu, perkatakan dan serang bisikan bisikan dusta dari iblis itu. Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ya. Jika bagaimana dengan pergumulan sakit penyakit, kesulitan dan tantangan yang luar biasa? Ingat firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kita terus memperkatakan firman Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan. Di sana kita belajar untuk memelihara dan merawat hati kita ketika iblis mau berusaha untuk meragukan atau menyerang kita dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Yang kedua, kita memelihara hati dengan
persekutuan seperti ini. Kita bersekutu dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Kita bersekutu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita bersekutu dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita lemah, kita boleh dikuatkan. Kalau kita melihat saudara kita lemah, kita boleh menguatkan mereka. Karena apa? Pergumulan yang dibagikan itu, katanya pergumulan itu menjadi separuh. Dan kesuksesan yang dibagikan, keberhasilan yang dibagikan, keberhasilan itu menjadi berlipat kali ganda. Jadi kalau saya punya kesulitan ya, tolong doakan. Saya tidak pikul sendiri. Saudara-saudara yang dengar kesulitan saya, turut mendoakannya. Saya mulai ringan. Tapi kalau saya men-sharingkan, puji Tuhan, hari ini saya mendapatkan jawaban atas pergumulan dan doa saya. Saya melihat Tuhan campur tangan dalam kesulitan yang saya hadapi. Saya senang, saudara-saudara semua senang, jadi kesukaan itu berlipat ganda. Yang ketiga itu pentingnya pengakuan diri dari hari ke hari. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa jikalau kita mengakui dosa kita, Allah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dalam perjalanan hidup kita, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari hari ke hari, betapa penting memulai tiap hari dan mengakhiri tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan berjalan dalam sepanjang hari, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau gagal, allow yourself to come before Him just as you are. Jikalau kita gagal, biarkan dirimu tanpa malu untuk datang kepada Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia itu, dan membawa hidup kita apa adanya. Pentingnya kita memelihara persekutuan pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu menolong kita untuk memperbaharui hidup kita, memperbaharui hati kita. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ayat yang kedua mengatakan perbaharuilah. Akal budi kita itu perlu diperbaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Memelihara hati melalui doa dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu juga menolong kita untuk tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan yang ketiga, memelihara hati melalui doa itu memberikan kekuatan bagi kita untuk membentengi, memberikan tameng, perisai kepada hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Yang terakhir, kita melihat janji bagi mereka yang memelihara hati. God's promises for those who guard their hearts. Next one. Adanya pemeliharaan, divine protection kepada kita. Perlindungan dan pembelaan ilahi bagi tiap-tiap kita yang memelihara hati kita di hadapan Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kemudian yang kedua itu memiliki spiritual guidance, tuntunan rohani di dalam hidup kita. Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Juga dalam Amsal 3 ayat yang 5 dan 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan menuntun, memberikan jalan yang lurus kepada tiap orang yang memelihara hatinya dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang menjaga hatinya adalah
Tuhan memberikan berkat rohani dan kewaspadaan di dalam hidupnya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Plato. Plato menggambarkan hati manusia itu dalam bentuk seorang yang mengendarai kereta. Seorang kusir yang mengendarai kereta yang dijalankan oleh dua kuda. Kuda yang putih dan kuda yang hitam. Satu kuda itu berbicara tentang kehendak, kemauan, dan kuda yang lain itu berbicara tentang nafsu, emosi, dan keinginan. Sedangkan sang kusir adalah hati dan akal sehat manusia. Menurut Plato mengatakan bahwa akal itu mengendalikan kehendak dan kehendak itu mengendalikan keinginan atau nafsu. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang besar ialah siapa yang mengendalikan akal dan hati sang kusir itu? Bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, akal dan hati itu perlu dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan hanya jikalau hati itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hati itu terjaga, hati itu terpelihara, dan buahnya kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki tantangan dan perintah yang sangat kuat dan agung bagi kami masing-masing, karena memberitahukan kepada kami rahasia hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, Kau tahu dan Kau mengenal tiap-tiap kami dengan nama-nama kami. Engkau tahu kekuatan kami dan Engkau tahu kelemahan kami. Tuhan, kami mohon hari ini Tuhan menerjemahkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Menolong kami bagaimana kami memelihara hati kami masing-masing dalam perjalanan hidup kami mengiring Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami masih gagal. Ampuni kami jikalau Tuhan mendapati kami lemah dan tidak sanggup memelihara hati kami dengan kemurnian di hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengatakan jikalau kami mengakui dosa kami, mengakui kegagalan kami, Tuhan setia dan adil, mengampuni dosa-dosa kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, kami membawa hati kami masing-masing secara baru di atas mezbah-Mu. Perbaharui kami, sucikan kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa kami untuk hidup mengalami kemenangan dari hari ke hari. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat segala apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami yang tidak memberi Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak memberikan Tuhan yang bertata di dalam hidup kami, sehingga kami berjalan sendiri ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan mau mengampuni kami dan Tuhan mau menolong kami
Tuhan, pada pagi ini kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat kepada kami ya Tuhan. Pada setiap anggotamu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kembali kepada Tuhan. Tuhan bimbing kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, bukan sekedar makanan ya Tuhan, tetapi apa yang masuk di dalam pikiran kami ya Tuhan, apa yang kami baca ya Tuhan, apa yang kami dengar ya Tuhan, dan apa juga ya Tuhan yang kami makan ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, biarlah kami diberi hikmat supaya kami bisa mencerna ya Tuhan, dan memilihnya dan menyaringnya untuk kebaikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami supaya kami dilindungi oleh Tuhan, dan semua apa yang kami kerjakan ya Tuhan sungguh bisa membuat kesehatan bagi tubuh kami juga ya Tuhan menjelang, karena kami bertambah umur ya Tuhan, kami mungkin akan mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, tetapi Tuhan tolong ya Tuhan, apabila Tuhan memberi izin untuk kami mengalaminya Tuhan, seperti Cinita ya Tuhan, seperti Kohandi, Pak Yohanes yang harus melewati operasi ya Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan ya Tuhan sekali lagi ya Tuhan, karena Tuhan telah mengizinkan, dan Tuhan pasti menolong bagi anak-anaknya yang mau berseru ya Tuhan. Tuhan, bagi kami semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, setiap orang ya Tuhan, apa yang kami kerjakan untuk negara kami ya Tuhan, untuk yang tempat kami tinggal ya Tuhan, baik di Amerika, baik saudara kami di Indonesia, biarlah kiranya kami satu persatu bisa menjadi berkat-Mu ya Tuhan, menjadi terang ya Tuhan, dan membawa kabar sukacita bagi semua orang ya Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sekali lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ada waktu untuk
surga yang adalah sumber dari segala berkat, sehingga kami merasakan berkat-Mu ya Tuhan, baik melalui kesehatan kami, baik melalui pekerjaan kami. Puji syukur ya Tuhan, kalau kesempatan ini hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk petugas yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat, kebijaksanaan, agar apa yang dikerjakan boleh datang dengan hati yang penuh sukacita dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu juga. Ya Tuhan, kami serahkan doa yang daripada persembahan ini ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai. Hari ini kita ada kenal beberapa teman baru ya. Ini Tantelan. Tantelan ini istrinya Pendeta Agus Mariaki. Ya, jadi welcome. Ini ada teman baru juga, siapa? Kalau saya Jojor. Jojo. Jojor. Jojor. Oh, oke. Saya kenal dari Sony. Oh, temannya Foni dan Tantelan. Oh, oke. Nice to meet you. Tinggal di daerah mana? Fine. Oh, oke. Ya, welcome. Dan sudah lama nggak ketemu Merly dan suami siapa? Saya tuh lupa namanya suaminya. Edward. Dan kokonya dari Michigan. Jonas ya. Oke. Selamat datang kembali. Lu sekarang tinggal di mana? Oh, ntar balik gitu. Enggak, cuma sekedar Visit. aja. Oh, oke. Iya, dia tinggal di Ann Arbor ya. Oh, bukan. Oh, bukan Ann Arbor. It's Lansing di Lansing. MSU sana. Oh, oke. Iya. Oke, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolim. Dan seperti hari Rabu ini ada Bible study melalui Zoom dan juga jadi online dan juga onsite mengenai tanya jawab mengenai akhir zaman dan teologi doktrin keselamatan dan mengenai akhir zaman. Jadi bagian yang kedua. Jadi boleh siapkan pertanyaannya, nanti kita bahas di tempatnya Foni. Dan saya tertarik sebetulnya dengan tadi yang menjaga hati ya, menjaga hati, menjaga murni, kudus gitu ya. Tapi yang saya tertarik yang sama ini ya, kuda yang kedua ini Pak. Apa kan ini, jadi kan sebetulnya yang tema yang mau dipertanyakan itu karena kita ini sering kita itu orang Asia terutama orang Indonesia ini ya sering tersinggung, perasaannya itu suka meledak-ledak gitu. Dan itu kan ini kan not emotion alone, tapi kan berdasarkan Tuhan. Jadi kalau saya lihat orang kulit putih atau orang Israel, orang Yahudi itu mereka lebih banyak pakai logika gitu. Jadi perasaannya tuh nggak main. Nah ini maksudnya mungkin next time temanya adalah menjaga perasaan ya. Bagaimana menjaga emosi kita ini ya, terutama orang Indonesia. Oke. Ya, orang Asia, drama Korea itu orang Asia, orang Korea, Indonesia suka. Tapi orang Yahudi, orang kulit putih mana suka sama orang drama Korea begitu yang mendayu-dayu gitu ya kan? Iya. Lalu juga khawatir, rasa takut kan karena emosi ya. Nah, sekarang ini lagi grup ngomong itu kan emosi juga. Bagaimana kita menjaga perasaan? Iya. Ada lagi pengumuman nggak? Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semuanya diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih buat firman Tuhannya. Semoga kita semua bisa menjaga hati, menjaga perasaan. Hati sama perasaan sama perasaannya. Apa hati sama perasaan bedanya apa, Pak? Boleh next time menjawab pertanyaan Andre. Jangan suka tersinggung. Aduh, nggak tahu. Terima kasih sekali lagi, firman Tuhannya luar biasa.
Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Maranatha. Mari saudara, saya silakan saudara bangkit berdiri. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu. Tuhan yang hadir, Tuhan yang sudah melawat, Tuhan yang sudah melayani kami semua. Kini saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali dalam keseharian kami. Tuhan, kami mohon roh-Mu menjaga dan memelihara hati kami masing-masing, memberikan kepada kami kekuatan untuk juga berperan secara aktif memelihara persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.